Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai bagaimana menulis program MapReduce dengan menggunakan Java. Agenda yang akan kita bahas kali ini adalah pertama tentang alur dari MapReduce, kemudian MapReduce komponen, kemudian mengenai writable dan writable comparable. Kemudian yang berikutnya mengenai input format, dilanjutkan dengan output format. Kemudian ada mapper class, kemudian reducer class, kemudian yang terakhir adalah setting MapReduce job konfigurasi. Oke, ini sebagian dari MapReduce, alur MapReduce. Yang saya sebut di sini adalah bagian dari mappernya. Di bagian mapper ini ada input format, yang di dalamnya ada record reader yang bertugas menyiapkan data yang bisa diterima sebagai input dari mapper, yaitu key value. Jadi di sini ada input format, di sini bertanggung jawab untuk membagi file menjadi berapa input split, kemudian masing-masing input split dibaca oleh record reader, akan membaca record demi record. Kemudian setiap recordnya akan disusun menjadi key value dan kemudian dikirim ke mapper. Mapper kemudian proses map, melakukan intermediate, mengeluarkan intermediate output. Kemudian alur MapReduce pada shuffle dan sort. Dari intermediate output dari mapper ini akan dilakukan partisi dan shuffle ke mesin reducer. Shuffle ini diperlukan supaya key yang sama akan dikirim ke mesin reducer yang sama sehingga proses reduce-nya berjalan dengan sempurna. Berikutnya adalah alur MapReduce dari reducer ke output. Setelah shuffle, kemudian ada proses sort dan seterusnya, kemudian proses reduce. Proses reduce ini atau proses reducer ini memproses key list value. Setelah prosesnya selesai akan dikirim ke output format. Output format mempunyai kelas wrapper, di dalamnya ada record writer yang bertugas untuk menulis output dari reducer ini ke file atau ke media sesuai yang kita butuhkan. Struktur dari MapReduce program. MapReduce program itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian mapper atau bagian map. Yang kedua adalah bagian reducer atau bagian reduce. Kemudian yang ketiga adalah driver code. Driver code ini yang nanti bertugas untuk melakukan run job tersebut, kemudian submit job ke cluster. Nah, ini adalah tugas dari driver. Menyiapkan data ke mapper itu dilakukan oleh yang kita sebut sebagai input format. Jadi data yang nanti akan diserahkan ke mapper itu ditentukan oleh yang kita sebut sebagai input format. Input format dispesifikasikan di driver code. Ya, tugasnya dia adalah mendefinisikan lokasi atau input data sebuah file atau directory. Kemudian tugas dari input format ini adalah menentukan bagaimana input di-split atau dibagi ke dalam logical input split. Kemudian setiap mapper itu berkenaan atau bersesuaian dengan satu input split. Kemudian input format factory yang kita sebut sebagai record reader, ini yang mengekstrak record menjadi key value sehingga nanti bisa dikirim ke map. Nah, ini ilustrasi tadi. Beberapa standar input format itu ada file input format. Ini adalah kelas is dari file input format berbasis file. Jadi kalau kita nanti membuat input format tapi berbasis file, kita disarankan untuk mengextend file input format. Kemudian ada text input format. Ini defaultnya kalau kita tidak sertakan atau tidak sebut, maka Hadoop menggunakan text input format. Jadi dia memperlakukan satu file itu adalah dia akan dibaca satu recordnya itu satu baris. Kemudian satu record itu ada key value, key-nya adalah offset dari baris, value-nya adalah nilai baris tersebut. Kemudian ada key value text input format. Ini biasanya file yang sudah isinya berupa key dan value. Jadi satu baris itu ada key value. Nah, nanti separatornya bisa kita define. Ya, secara default separatornya adalah tab.
Kemudian sequence file input format, ini binary file dalam bentuk key value. Kemudian sequence file as text input format, ini hampir mirip dengan sequence file input format, tapi di sini key-nya berupa teks, value-nya juga berupa teks. Kemudian key dan values di MapReduce. Key dan values di Hadoop atau di MapReduce adalah objek. Value adalah objek yang implement writable. Key adalah objek yang implement writable comparable. Apa itu writable? Jadi Hadoop itu mendefinisikan kelas sendiri untuk string, integer, dan sebagainya. Jadi integer writable itu untuk integer, long writable untuk long, float writable untuk float, kemudian double writable untuk double, text untuk string, dan seterusnya. Writable interface itu menjadikan serialization dan deserialization di dalam Hadoop itu menjadi cepat dan mudah. Setiap value harus implement writable interface. Nah, kemudian apa itu writable comparable? Sebuah writable comparable itu adalah writable tapi juga comparable. Dua writable comparable bisa dibandingkan satu dengan yang lain untuk menentukan urutannya. I harus writable comparable sebab I akan dikirim ke reducer dalam bentuk urut. Nah, kalau dalam bentuk urut berarti ada proses pengurutan, berarti ada proses pembandingan atau proses komparasi. Sebetulnya dari penamaan tadi ada integer writable, float writable, dan sebagainya. Itu semua Hadoop kelas implement writable dan juga implement writable. Jadi kelas writable yang disebutkan sebelumnya itu sebetulnya adalah selain implement writable juga implement writable comparable. Sebagai contoh, int writable sebenarnya adalah writable comparable. Contoh MapReduce application .conf pseudocode-nya ini ada proses map, proses reduce, proses map-nya sederhana, yang dilakukan yang diterima adalah key value, key-nya adalah offset, value-nya adalah line content. Yang dilakukan oleh map adalah setiap kata di line content akan dikeluarkan key value, yaitu key-nya kata, kemudian value-nya adalah 1. Kemudian pseudocode untuk reduce menerima key, kemudian list value. Di sini list key-nya adalah kata, value-nya adalah angka 111 sesuai dengan yang tadi dikirim oleh map. Yang dilakukan oleh reduce adalah sederhana. Pertama, melakukan initial sum, kemudian menjumlah semua value di dalam values, dijumlah, kemudian disimpan di sum. Berikutnya akan dikeluarkan key value, yaitu key-nya adalah kata, kemudian value-nya adalah sum dari list value. Ini adalah implementasi di dalam Java. Nanti kita akan bahas ini wordcount-nya, ini wordcount mapper-nya. Kemudian ini adalah wordcount reducer-nya. Ini warna, kembali ke wordcount mapper-nya. Ini ada warna biru. Ini bersesuaian dengan warna biru yang ada di proses map. Ini sebagai key value. Ini warna merah adalah key value untuk output, tipe output dari key value dari output dari map. Kemudian di sini text integer writable adalah tipe dari key, kemudian tipe dari value input. Nah, ini adalah key, tipe dari key output, tipe dari value output dari reducer. Kemudian drivernya itu ada beberapa yang harus di set, ya, seperti setting biasa, set mapper class, reduce class, kemudian output key class, map output value class. Ini adalah output yang dikeluarkan oleh map. Yang berikutnya adalah output yang dikeluarkan oleh reducer. Jadi tipenya yang dikeluarkan oleh map, outputnya key-nya text, value-nya integer writable. Output yang dikeluarkan oleh reducer, tipenya text, value-nya integer writable. Oke, ini mapper code lengkapnya. Kita bahas bagian per bagian. Ini adalah import statement. Nah, biasanya kalau kita membuat kelas mapper, biasanya kita melakukan import seperti yang ada di sini, yaitu
IO exception, dan kelas yang ada di org titik apache hadoop. Berikutnya ini main code-nya dari mapper. Dilakukan mapper di sini adalah apa yang dilakukan hanya melakukan memecah value dari yang di value dari line akan dipecah berdasarkan word boundary. Jadi setiap kata di dalam baris itu akan dilakukan dicek. Kalau kata panjang lebih dari 0 maka dikeluarkan yaitu new text word. Ini adalah variable-nya string, kemudian value-nya adalah one adalah integer variable yang ada di sini. Mapper main code. Penjelasannya di sini ada public class word count mapper, extend mapper, long variable, text integer variable. Di sini word count mapper itu harus extend mapper. Mapper mendefinisikan tipe input dan output pasangan key value. Jadi yang pertama, jenis yang pertama ini ada parameter yang pertama ini adalah key dari input ini dan value dari input. Kemudian generik yang kedua atau parameter yang kedua mendefinisikan key dari output, value dari output. Kemudian map metodenya di sini dia menerima key dan sebuah value dan juga konteks objek. Konteks objek ini digunakan untuk menulis intermediate output. Berikutnya value dari teks objek tadi kita ambil, kemudian kita split ke dalam kata menggunakan non-alphanumeric karakter sebagai delimiter, dan loop kita anggap sebagai masing-masing kita anggap sebagai kata. Kemudian kita keluarkan setiap kata, kita pasangkan dengan angka 1. Kemudian mengeluarkan pasangan key value, kita panggil metode dari objek kontak dengan metode write. Nah, yang dikeluarkan di sini adalah kata tersebut, kemudian juga angka 1. Jadi key-nya kata, value-nya angka 1. Perlu diingat bahwa output harus berupa key, harus berupa writable comparable, kemudian value harus berupa writable. Ini yang perlu kita ingat. Register complete seperti ini. Kita lanjutkan. Import statement-nya. Kalau kita import dari reducer sama dengan mapper, kita import reducer. Kalau kita buat class user seperti ini, yaitu IO exception dan juga org apache hadoop class. Ini main code-nya. Kemudian kita bahas bagian demi bagian. Ini teman dari definisi kelas. Nah, kelasnya jadi kelas word count reducer, extend reducer. Ini ada 4 generik di mana mendefinisikan tipe dari input dan tipe input output dalam bentuk pasangan key value. Bagian dua yang pertama merupakan mendefinisikan intermediate key dan value yang diterima dari mapper. Kemudian dua terakhir ini mendefinisikan output key dan value output key dan output value akhir. Key harus writable comparable, sedangkan value adalah writable. Reduce method itu menerima key dan iterable of value atau list of value, kemudian juga objek kontak. Kemudian kita lihat berikutnya apa yang dilakukan oleh reducer, itu kita hanya looping untuk setiap value di dalam list value, kemudian kita hanya menambahkan value tersebut dengan menggunakan file .get untuk mengambil aktual numeric value. Dan terakhir menulis output key value, pasang key value dengan memanggil write dari objek kontak. Kemudian driver lengkapnya ini kita bagi dua slide. Berikutnya kita bahas bagian per bagian. Nah, ini biasanya import untuk driver. Kemudian ini kelas utamanya atau metode utamanya. Nah, kemudian kelas driver, extend, configure, dan implement tools. Nah, ini memungkinkan untuk melakukan konfigurasi setting di command line, sehingga waktu di submit itu konfigurasi yang kita set di command line akan disubmit ke job. Sebenarnya ini bukan keharusan, ini adalah best practice saja. Kemudian ada main method class yang memanggil tool runner.run. Tool runner.run dengan parameternya adalah drivernya, kemudian ada command line argumen. Di sini untuk membuat job konfigurasi yang baru ya, dengan perintah job new job ya, kemudian job set jar by class this.getClass. Mengenai membuat job objek yang baru, jadi dengan
job ini kita bisa melakukan konfigurasi seperti konfigurasi kelas yang dipakai untuk mapper dan reducer, input, output, dan masih banyak lagi. Kemudian option yang secara eksplisit tidak kita sertakan dengan konfigurasi defaultnya yang biasanya ada di folder /etc/adobe/conf. Semua opsi yang tidak kita spesifikkan di konfigurasi file akan dibaca sebagai default value. Berikutnya ini adalah menspesifikkan input directory atau file di mana data akan dibaca, yaitu dengan file input format .add_input_path. Kemudian parameter pertama adalah job, yang kedua adalah path-nya. Untuk output direktorinya, kalau MapReduce outputnya adalah directory, kalau input bisa file atau directory. Settingnya adalah dengan perintah file output format .set output path job, kemudian path-nya. Kemudian mengenai input format, secara default ini kalau tidak kita setakan akan digunakan input format adalah text input format, kecuali kita sebutkan. Untuk menggunakan input format selain default, bisa kita lakukan misalkan job.set input format di value text input format class atau kelas yang kita buat atau input format yang kita buat. Untuk output format, secara default Adobe menggunakan text output format. Di sini Adobe akan menggunakan text output format. Kalau kita menginginkan output format yang lain, bisa kita lakukan dengan misalkan job.set output format XML output format class. Nah, ini contoh di job driver dari WordCount kita, yaitu mappernya, set mapper classnya adalah WordCount mapper, kemudian reducer classnya adalah WordCount reducer. Kemudian kita spesifikkan intermediate output dari map, yaitu key-nya adalah text, value-nya adalah integer writable. Kemudian kita spesifikasikan reducer output atau final output, key-nya berupa text, value-nya berupa integer writable. Kita tes, saya punya input, wc_input, itu isinya adalah absent of evidence, is not evidence of absent. Kemudian kita run atau kita lakukan proses MapReduce dengan perintah Hadoop jar spasi MapReduce jar, ini adalah archive jar-nya. Kemudian kelasnya adalah WordCount, ada di package MapReduce, inputnya ada di input, folder input, value-nya ada di misalkan value output. Dan kita lihat value outputnya ini apa, fs-ls untuk melihat konten dari folder yang tadi barusan dibentuk. Ada dua file, flag sukses dan resultnya atau hasilnya. Kita lihat konten atau isi dari file part R000 output part. Ini adalah hasil dari proses word count. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.